Jangan pernah mengambil apa yang bukan milikmu, terutama dari tempat yang dianggap keramat, karena ada yang akan datang menagihnya dengan cara yang tak pernah kau bayangkan. Inilah alasan kenapa memberi lebih baik daripada menerima, terutama jika pemberinya bukan manusia. Halo para penjelajah malam. Selamat datang kembali di Zona Gaib. Malam ini kita tidak akan menjelajahi rumah kosong atau kuburan, tapi kita akan tenggelam ke dalam kedalaman sebuah danau yang menyimpan rahasia lebih pekat daripada akhirnya. Cerita ini berawal dari kepulangan Daru. Setelah bertahun-tahun mencoba peruntungan di kota besar dan gagal, ia kembali ke desa kelahirannya. Sebuah desa terisolasi di kaki pegunungan Jawa Timur yang seolah tersembunyi dari peta dunia modern. Di sini, waktu berjalan lebih lambat dan kehidupan bergantung pada satu hal, Danau Tirta Ireng. Tirta Ireng yang berarti air hitam adalah sebuah danau vulkanik yang aneh. Airnya tenang luar biasa. Permukaannya seperti cermin hitam raksasa yang memantulkan langit, namun tak pernah ada yang bisa melihat apa yang ada di dasarnya. Sejak kecil, Daru selalu takut pada danau itu. Ada aura kuno dan berat yang seolah memancar darinya, membuat siapapun yang terlalu lama menatapnya akan merasa pusing dan gelisah. Kepulangan Daru disambut oleh pemandangan yang menyedihkan. Desa sedang dilanda kekeringan panjang, sawah-sawah retak, sungai kecil yang biasa mengalir deras kini hanya menyisakan kerikil kering. Wajah para penduduk desa tampak layu seperti tanaman mereka. Anehnya, di tengah kekeringan yang parah itu, permukaan air Danau Tirta Ireng tidak surut barang sejengkal pun. Airnya tetap tenang dan hitam, seolah mengejek penderitaan desa. Daru kini tinggal di gubuk panggung tua milik kakeknya, Eyang Reso, yang sudah meninggal setahun lalu. Gubuk itu terletak paling dekat dengan danau, sedikit terpisah dari rumah warga lainnya. Eyang Reso adalah sosok yang dihormati sekaligus ditakuti. Ia adalah juru kunci danau, satu-satunya orang yang dipercaya bisa berbicara dengan penunggunya. Suatu malam, saat keheningan terasa begitu pekat, Daru terbangun oleh sebuah suara. Bukan suara jangkrik atau desau angin. Ini adalah suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Melodi yang aneh, seperti campuran siulan lirih dan senandung perempuan dari kejauhan. Suara itu terasa menarik, sekaligus membuat bulu kuduk berdiri. Entah kenapa, ia tahu suara itu berasal dari arah danau. Seperti terhipnotis, Daru bangkit dari tidurnya. Kakinya melangkah sendiri keluar dari gubuk, menuruni jalan setapak menuju tepi danau yang gelap. Melodi itu semakin jelas, seolah memanggil namanya, membujuknya untuk datang lebih dekat. Ia berhenti tepat di bibir danau. Cahaya bulan pucal menembus awan tipis menerangi permukaan air yang hitam legam. Tiba-tiba, melodi itu berhenti. Keheningan yang menyusul terasa lebih mengerikan. Permukaan danau yang tadinya diam seperti kaca, kini beriak perlahan dari bagian tengahnya. Sebuah cahaya kehijauan yang redup mulai berdenyut samar dari kedalaman. Kemudian, sebuah suara berbisik di dalam benaknya. Bukan di telinganya, tapi langsung di dalam benaknya. Suara itu dingin, basah, dan sangat tua. Kau pulang, pewaris.
Bisikan di dalam kepala itu membuat Daru tersentak seolah tersengat listrik. Ia mundur beberapa langkah, jantungnya berdebar tak karuan. "Pewaris?" Kata itu bergema di benaknya. Pewaris apa? Kakeknya tidak meninggalkan apa-apa selain gubuk reyot dan beberapa petak sawah yang kini kering kerontang. Cahaya kehijauan di tengah danau perlahan meredup dan lenyap bersamaan dengan bisikan itu. Permukaan air kembali tenang seperti cermin hitam. Daru berdiri mematung, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanya imajinasi, buah dari kelelahan dan stres karena kegagalannya di kota. Ia berbalik dan setengah berlari kembali ke gubuk, mengunci pintu dan menyelimuti dirinya dengan sarung hingga pagi menjelang. Keesokan harinya, Daru mencoba melupakan kejadian semalam. Ia turun ke desa, mencoba membantu warga yang sedang bergotong royong menggali sumur baru, berharap menemukan sumber air. Tapi tanah begitu keras dan berbatu. Setelah berjam-jam bekerja di bawah terik matahari, mereka hanya berhasil menggali lubang dangkal yang kering. Keputusasaan terpancar jelas di wajah semua orang. Saat istirahat, beberapa tetua desa melihat Daru. Salah satu dari mereka, Pak Karto, menatapnya dengan pandangan iba. "Kasihan Reso, kalau masih hidup, pasti beliau bisa minta hujan pada penunggu danau." Ujarnya lirih lebih pada dirinya sendiri, namun cukup keras untuk didengar Daru. "Minta hujan?" tanya Daru penasaran. Pak Karto menghela nafas. "Dulu, kalau kemarau separah ini, kakekmu akan melakukan ritual di tepi danau. Ia akan membawa sesajen, lalu duduk semalaman di sana. Besoknya, entah bagaimana, awan akan berkumpul dan hujan turun deras. Tapi hanya di sekitar desa kita saja. Sejak beliau meninggal, tidak ada lagi yang berani dan bisa melakukannya." Cerita itu membuat Daru merinding. Ia teringat bisikan semalam. Pewaris. Apakah ini yang dimaksud? Apakah ia diharapkan untuk melanjutkan tugas kakeknya? Mustahil, ia tidak tahu apa-apa tentang ritual atau sesajen. Malam itu, Daru tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh wajah-wajah putus asa para penduduk desa dan cerita tentang ritual kakeknya. Rasa tanggung jawab yang aneh mulai tumbuh di hatinya. Di tengah kegelisahannya, ia memutuskan untuk mencari petunjuk. Ia mulai membongkar-bongkar barang peninggalan Eyang Reso yang tersimpan di dalam sebuah peti kuya tua. Di dasar peti, di bawah tumpukan pakaian lama dan perkakas, ia menemukan sebuah buku catatan kecil yang sampulnya sudah lapuk. Tulisannya adalah tulisan tangan kakeknya menggunakan aksara Jawa kuno. Daru tidak bisa membacanya, namun di antara coretan-coretan itu ada sebuah gambar yang ia mengerti. Gambar sebuah ritual. Seseorang berlutut di tepi danau, di hadapannya ada sesajen berupa hasil bumi, dan di hadapannya lagi, di atas permukaan air, ada simbol aneh seperti spiral dengan 3 titik di sekelilingnya. Tepat saat Daru menyentuh gambar simbol itu, melodi aneh dari malam sebelumnya kembali terdengar. Kali ini lebih lirih, seperti panggilan lembut. Dan bisikan di kepalanya kembali. "Kau tahu apa yang harus dilakukan. Mintalah, maka akan kuberi." Jantung Daru berdebar. Di satu sisi, ada ketakutan luar biasa pada sesuatu yang tak ia pahami. Di sisi lain, ada harapan. Harapan untuk menolong desanya. Di tengah dilema itu, matanya menangkap sesuatu yang tergeletak di samping buku catatan. Sebuah belati kecil dengan gagangnya terbuat dari tanduk dan bilahnya yang berwarna hitam legam seperti air danau.
Entah kenapa, saat memegang belati itu, Darum merasakan ketenangan yang aneh, seolah ada ikatan kuno antara dirinya dan benda itu. Keputusasaan adalah pupuk terbaik bagi tumbuhnya keberanian nekat. Melihat penderitaan desanya setiap hari, Daru akhirnya membuat keputusan. Ia akan mencoba ritual itu. Ia tidak tahu apakah akan berhasil atau apa konsekuensinya, tapi ia merasa harus melakukan sesuatu. Ia tidak ingin menjadi pewaris kegagalan seperti saat di kota. Mengikuti gambar samar di buku catatan kakeknya, Daru mengumpulkan apa yang ia bisa. Beberapa singkong telakir dari kebun, setandan pisang yang belum terlalu matang, dan segenggam beras dari lumbungnya yang hampir kosong. Ia meletakkannya di atas nampan anyaman bambu. Dengan jantung berdebar, ia juga membawa belati hitam peninggalan kakeknya, diselipkan di pinggang. Ia menunggu hingga bulan tepat berada di puncak langit. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, kering dan sunyi. Daru berjalan menuju tepi danau, ke tempat yang sama di mana ia pertama kali mendengar panggilan itu. Ia meletakkan nampan sesajen di atas batu datar yang menjorok ke air, persis seperti di gambar. Kemudian bagian tersulit, ritual apa yang harus dilakukan? Kakeknya tidak meninggalkan mantra tertulis yang bisa ia baca. Daru hanya bisa berimprovisasi. Ia berlutut, menangkupkan kedua tangannya, dan memejamkan mata. Ia tidak berdoa kepada Tuhan yang ia kenal. Malam ini, ia berbicara kepada danau. "Wahai penunggu Tirta Ireng," bisiknya dengan suara bergetar. "Saya Daru, cucu Eyang Reso. Desa kami menderita, tanaman kami mati, anak-anak kehausan. Kami butuh bantuanmu, kami butuh hujan." Keheningan. Tidak ada jawaban, tidak ada melodi, tidak ada bisikan. Daru menunggu, lututnya mulai terasa sakit karena menekan batu. Keringat dingin membasahi keningnya. Apakah ini semua sia-sia? Apakah ia hanya terlihat bodoh berlutut di depan danau gelap sambil bicara sendiri? Rasa malu dan putus asa mulai menjalari hatinya. Saat ia hampir menyerah dan hendak berdiri, ia teringat pada belati hitam di pinggangnya. Sebuah ide gila melintas di benaknya. Mungkin butuh sesuatu yang lebih dari sekedar hasil bumi. Mungkin butuh persembahan yang lebih personal. Dengan tangan gemetar, ia menarik belati itu. Bilahnya yang hitam terasa dingin di kulitnya. Tanpa berpikir panjang lagi, ia menggoreskan ujung belati itu ke telapak tangannya. Tidak dalam, tapi cukup untuk membuat setetes darah merah pekat mengalir keluar. Ia meneteskan darah itu ke permukaan danau yang hitam. Tes. Saat tetesan darah pertama menyentuh air, seluruh danau seolah bergetar. Permukaan yang tadinya tenang kini beriak hebat. Cahaya kehijauan dari dasar danau menyala terang benderang, mendebus air hitam, menerangi wajah Daru yang pucat. Melodi aneh itu kini terdengar begitu keras dan jelas, seolah berasal dari segala arah. Dan bisikan itu kembali, lebih kuat dan berwibawa dari sebelumnya. Darah pewaris telah diterima. Permintaanmu akan dikabulkan. Tiba-tiba, angin mulai bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Langit yang tadinya cerah berbintang, kini dengan cepat tertutup oleh awan hitam pekat yang datang entah dari mana.
Petir menyambar di kejauhan, disusul suara guntur yang menggelegar. Lalu, hujan pun turun. Bukan gerimis, tapi hujan deras yang langsung membasahi tanah kering di sekeliling Daru. Daru mendongak, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Ia berhasil. Ia benar-benar berhasil. Rasa lega dan bangga membuncah di dadanya. Namun, di tengah euforianya, ia melihat sesuatu di tengah danau. Di dalam pusaran cahaya hijau itu, sesosok bayangan mulai terbentuk. Bukan bayangan ikan raksasa atau monster, tapi bayangan humanoid yang sangat besar, terbuat dari air dan cahaya, dengan 2 titik bersinar sebagai mata yang menatap lurus ke arahnya. Dan bisikan terakhir malam itu terdengar, bukan lagi janji, tapi sebuah pernyataan fakta yang dingin. Satu permintaan telah lunas. Ingatlah, Tirta Ireng selalu menagih imbalan. Hujan turun sepanjang malam, seolah langit menumpahkan seluruh airnya untuk desa itu. Pagi harinya, Daru disambut sebagai pahlawan. Wajah-wajah yang kemarin layu kini berseri-seri. Anak-anak berlarian di jalanan becek, merayakan datangnya air. Sawah-sawah yang retak kini tergenang, siap untuk ditanami kembali. Mereka memuji Daru, menyebutnya sebagai pewaris sejati dari kesaktian Eyang Reso. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Daru merasa dihargai. Rasa bangga itu menghapus semua ketakutan yang ia rasakan semalam. Peringatan tentang imbalan dari sang penjaga banyu terasa seperti mimpi yang jauh. Mungkin itu hanya gertakan. Mungkin persembahan darahnya sudah cukup sebagai pembayaran. Hari-hari berlalu dan kehidupan di desa kembali normal. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Hasil panen melimpah ruah. Ikan-ikan di sungai yang kembali mengalir seolah berlomba-lomba masuk ke jala para nelayan. Kemakmuran menyelimuti desa, dan semua orang tahu itu semua berkat Daru. Daru menikmati status barunya. Ia tidak lagi pemuda gagal yang pulang dari kota. Ia adalah berkah bagi desa. Namun, perlahan tapi pasti, ia mulai merasakan ada yang aneh. Setiap malam, ia selalu bermimpi hal yang sama. Ia berada di dasar danau Tirta Ireng, di sebuah istana megah yang terbuat dari bebatuan vulkanik dan cahaya hijau. Ia duduk di singgasana, dan sosok berair raksasa yang ia lihat malam itu melayaninya seperti seorang raja. Awalnya mimpi itu terasa menyenangkan, tapi lama-kelamaan terasa menyesakan. Ia merasa terikat. Perubahan fisik juga mulai terjadi padanya. Kulitnya yang dulu sawo matang khusus petani, kini menjadi lebih pucat dan selalu terasa lembab, bahkan di tengah hari yang terik. Matanya menjadi lebih sensitif terhadap cahaya matahari. Dan yang paling aneh, ia mulai kehilangan nafsu makan. Makanan biasa terasa hambar. Satu-satunya yang bisa memuaskan laparnya adalah meminum air langsung dari danau. Puncaknya terjadi sebulan setelah ritual itu. Desa sedang mengadakan syukuran atas panen raya. Pesta diadakan di balai desa. Semua orang bergembira. Di tengah keramaian itu, seorang anak kecil bernama Tio, putra dari Pak Karto, tidak sengaja menumpahkan segelas air ke baju Daru. Itu hanya kecelakaan kecil. Tapi reaksi Daru tidak normal. Matanya tiba-tiba membelalak. Pupilnya seolah menyusut dan ia menatap anak itu bukan dengan amarah, tapi dengan tatapan lapar yang mengerikan. Seolah ia tidak melihat seorang anak, tapi segelas minuman yang segar.
Bisikan di kepalanya kembali untuk pertama kalinya sejak malam itu. Imbalan, sudah waktunya. Daru tersentak, menggelengkan kepalanya dengan keras, mencoba mengusir suara dan perasaan aneh itu. Ia segera pergi dari pesta itu, berlari menuju gubuknya. Ia membasuh wajahnya berkali-kali, tapi tatapan lapar itu masih terasa membekas di matanya saat ia bercermin. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia memutuskan kembali ke peti tua kakeknya, mencari jawaban. Ia membuka kembali buku catatan itu. Dengan bantuan lampu minyak, ia memeriksa halaman demi halaman dengan lebih teliti. Dan ia menemukannya di halaman terakhir, tersembunyi di balik lipatan kertas. Ada tulisan dengan aksara Latin biasa. Sebuah peringatan yang jelas sengaja ditulis agar bisa ia baca. Tirta Ireng tidak memberi, ia hanya meminjamkan. Ia pinjamkan kemakmuran, tapi ia akan ambil jiwa sebagai gantinya. Jangan pernah membuat perjanjian darah, karena darahmu akan mengikatmu selamanya padanya. Ia akan mengubahmu, menjadikanmu juru kunci yang baru, pelayannya. Dan saat bulan purnama hitam tiba, kau harus memberikan persembahan jiwa yang paling murni dari desa. Jika tidak, ia akan mengambilnya sendiri dan ia akan mulai dari yang paling kau cintai. Darah Daru seolah membeku, jantungnya berhenti berdetak. Ia membaca kalimat terakhir berulang kali. Persembahan jiwa yang paling murni. Anak kecil. Ia teringat tatapan laparnya pada Tio. Ia kemudian melihat kalender usang di dinding. Malam ini adalah bulan purnama hitam, fenomena langka yang hanya terjadi beberapa tahun sekali. Waktu penagihan imbalan itu adalah malam ini. Panik adalah kata yang terlalu ringan untuk menggambarkan perasaan Daru. Ia terperangkap. Peringatan kakeknya yang terlambat ia temukan kini menjadi vonis mati. Ia melihat keluar jendela. Langit gelap tanpa bintang. Bulan purnama seharusnya bersinar terang, tapi malam ini cahayanya seolah ditelan oleh kegelapan, menyisakan piringan hitam di angkasa. Bulan purnama hitam. Ia punya dua pilihan, keduanya sama-sama mengerikan. Mengorbankan seorang anak dari desa yang kini memujanya sebagai pahlawan, atau membiarkan sang penjaga banyu mengambil imbalannya sendiri, mungkin dimulai dari orang-orang yang paling sering berinteraksi dengannya, seperti keluarga Pak Karto. Bisikan di kepalanya semakin kuat, mendesaknya, menuntunnya. Waktunya, bawa dia kemari, jiwa yang murni, atau desa ini akan kembali menjadi debu. Daru menjerit memegangi kepalanya. Ia tidak mau menjadi monster, tapi ia juga tidak mau menjadi penyebab kehancuran desanya. Di tengah keputusasaan itu, sebuah kesadaran menghantamnya. Ada satu pilihan lagi. Pilihan ketiga yang tidak tertulis di buku catatan kakeknya. Sebuah pengorbanan pamungkas. Dengan langkah mantap yang dipenuhi kepasrahan, Daru mengambil belati hitam itu. Ia tidak berjalan menuju desa. Ia berjalan menuju tepi danau Tirta Ireng. Saat ia tiba, permukaan danau sudah bergejolak. Cahaya hijau di tengahnya berdenyut lebih terang dari sebelumnya, seolah tak sabar menanti persembahan. Sosok raksasa yang terbuat dari air itu kembali muncul, lebih solid, lebih nyata. Matanya yang bersinar menatap Daru dengan tatapan menagih. "Aku di sini penunggu Tirta Ireng," teriak Daru, suaranya parau melawan deru angin.
Mana persembahannya pewaris? Bisik suara itu terdengar kecewa. Aku tidak akan memberikan jiwa siapapun, jawab Daru tegas. Kau bilang kau butuh jiwa yang paling murni, tapi kau juga bilang darahku telah mengikatku selamanya padamu. Sosok di danau itu terdiam, seolah mencerna kata-kata Daru. Kau mau imbalan? Ambil aku, teriak Daru. Darahku sudah menjadi milikmu. Ambil sisa-sisanya. Aku adalah persembahannya. Tanpa ragu sedikit pun, Daru mengangkat belati hitam itu tinggi-tinggi. Bukan untuk menggores telapak tangannya, tapi ia mengarahkannya ke jantungnya sendiri. Tidak! Suara di kepalanya kini terdengar panik. Sang penjaga banyu tidak menginginkan kematian juru kuncinya. Ia butuh pelayan, bukan mayat. Tapi semuanya sudah terlambat. Daru menghunjamkan belati hitam itu ke dadanya dengan sekuat tenaga. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, tapi hanya sesaat. Ia merasakan darah hangat mengalir deras. Tubuhnya roboh ke depan, jatuh dari batu tempatnya berdiri, dan tercebur ke dalam air danau yang hitam dan dingin. Saat tubuhnya tenggelam, ia melihat pemandangan terakhirnya. Cahaya hijau di danau itu meredup, lalu padam total. Permukaan danau yang tadinya bergejolak hebat, kini kembali tenang seperti kaca. Melodi aneh itu lenyap, bisikan di kepalanya hilang. Semuanya kembali sunyi. Seolah-olah dengan pengorbanannya, perjanjian darah itu telah putus secara paksa. Ia telah membayar imbalan dengan mata uang tertinggi, nyawanya sendiri. Pagi harinya, warga desa itu menemukan gubuk Daru kosong. Mereka mencarinya, namun tak pernah menemukannya. Sebagian percaya ia pergi lagi merantau tanpa pamit. Sebagian lagi berbisik ia telah diambil oleh penunggu danau. Desa itu tidak pernah lagi mengalami kemarau parah. Danau Tirta Ireng tetap memberikan airnya. Namun, ia tak pernah lagi meminta imbalan. Hanya saja, terkadang pada malam purnama hitam, para nelayan yang nekat melaut akan melihat sesuatu. Di kedalaman air yang paling gelap, mereka bersumpah melihat sesosok tubuh pemuda pucat yang terbaring di dasar danau, tidak membusuk. Matanya terbuka, menatap ke atas. Dan di dadanya tertancap sebuah belati hitam legam, menjadi penjaga abadi yang membisu, memastikan danau itu tidak akan pernah lagi menagih janji darah. Terkadang pengorbanan terbesar datang dari mereka yang pernah dianggap gagal. Sebuah pengorbanan yang memutuskan kutukan dan membayar utang yang tak seharusnya mereka tanggung. Terima kasih sudah menyelami misteri Tirta Ireng bersama kami di Zona Gaib. Ingatlah, setiap pemberian dari dunia lain selalu datang dengan sebuah harga. Pertanyaannya, apakah kau sanggup membayarnya? Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Selamat malam.